Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada beberapa pertanyaan dari Ibu Nurul Hasanah di Surabaya yang menanyakan tentang diabetes, Mak Ocha yang menanyakan tentang pergelangan kakinya yang sakit, Ibu Astri yang menanyakan tentang Down syndrome. Saya mulai dari Ibu Astri dulu ya. Down syndrome itu diawali dari si buah hati. Ini pada waktu masih janin ya, masih dalam kandungan. Jadi bayi lahir itu tidak seperti itu, tidak langsung cacat begitu. Tapi membikinnya itu kan mulai dari sperma terus ketemu sel telur, itu kan dari mulai belum membentuk, terus Allah itu membentuk dengan cara-cara Allah, dengan amal-amal kita sendiri. Membentuknya anak itu dari begitu juga Allah itu. Jadi orang tua itu dilibatkan. Jadi selama hamil kalau orang tuanya itu suka baca Quran, ya insya Allah nanti anaknya lahir itu diperdengarkan Al-Quran mulai bayi itu sudah suka. Nanti kalau sudah dewasa ya dia mulai senang baca Al-Quran, tekun ya sesuai dengan sewaktu hamil. Jadi kalau sewaktu hamil itu ibunya suka puasa Senin Kemis ya insya Allah anaknya ikut. Kalau selama hamil ibunya sering bertengkar, begitu bayi lahir, makanya kalau ada bayi nangis ya sering rewel itu akibat dari kedua orang tuanya yang suka emosi. Jadi kalau kedua orang tuanya itu suka bertengkar, nanti bayinya yang lahir itu sering rewel, terus begitu dewasa nanti di sekolah itu sering bertengkar dengan teman-temannya ya, seperti itu, ada hubungannya memang. Jadi Ibu Astri ini kan menanyakan begini, apakah ada hubungannya dengan puasa saya dulu waktu hamil muda itu puasa, dilarang dokter jangan puasa, kalau puasa nanti bayinya kekurangan gizi menyebabkan kecacatan. Nah, jadi kalau ibu itu bercerita bahwa puasa anak itu tidak baik menyebabkan cacat, ini saya bercerita ini salah satu analisa yang kurang pas ya, yang kurang pas bagi beliau-beliau. Jadi anaknya 100% alhamdulillah, yang saya pantau 100% sehat semua. Jadi seorang ibu yang hamil, dalam keadaan hamil puasa itu bayinya rata-rata itu sehat normal. Jadi anak saya yang ketiga juga begitu. Saya pas hamil anak ketiga ini kan perempuan ya, pas hamil dalam keadaan bulan Ramadan, jadi berarti saya puasanya 24 hari, karena hari raya kira-kira kurang 6 hari ini anak saya sudah lahir. Jadi lahirnya ini lebih cepat dari biasanya, jadi lebih cepat, lebih mudah pokoknya daripada saudara-saudaranya yang kadang-kadang sampai ada yang 11 jam 12 jam. Ini pagi jam 6 mulai terasa, terus sekitar setengah 8 berangkat, setengah 9 tuh masuk ruangan bersalin, terus jam 10 lebih 5 bayinya lahir. Setelah dimandikan, ditimbang, diukur berat badannya tuh ditimbang, setelah itu diletakkan di samping bunda, itu tenang bayinya tuh menyusui, padahal ya air susu belum keluar, asinya masih belum keluar karena baru melahirkan, tapi anaknya tuh tenang anteng. Ini menunjukkan bahwa kalau ibu itu puasa nanti anaknya jadi cacat, anaknya jadi kurang gizi, itu sama sekali itu nggak benar itu. Jadi setelah saya tanya Ibu Asri ini, pada waktu ibu mengandung adik ya, si adik ini yang kedua itu putri kedua, pernahkah ibu ini jengkel terhadap seseorang atau siapapun sehingga dengan kejengkelan itu sampai mengeluarkan kata-kata yang kalau didengar itu merendahkan? Dia jawab, oh iya, dengan anak saya yang pertama itu saya sangat jengkel. Nah, itulah yang menyebabkan bayi itu cacat seperti itu.
Jadi bayi itu normal akibat dari buah tangan orang tuanya. Bayi itu cacat akibat dari buah tangan orang tuanya. Jadi di sini nih tidak ada Allah itu berbuat zalim, itu enggak ada. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aidikum. Apa saja musibah yang engkau terima itu adalah akibat dari buah tanganmu. Buah tangan di sini berarti dosa. Ya, caranya setelah terjadi seperti ini kan sudah lahir ya, sudah terjadi. Ya, saya sarankan jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Sholat tahajud juga harus dikerjakan. Setelah itu mohon ampun pada Allah. Yang terakhir berhubungan dengan si adik ya. Ya Allah, jika anak saya Melody, kalau ini ada dosa dan salahku, selama hamil aku sering merendahkan anak pertama. Jika itu salah dan dosa di hadapanmu, ampuni aku ya Allah. Ya Allah, jika anakku Melody ini mengalami Down syndrome, jika itu disebabkan kesalahan dari dosaku yang dulu sering merendahkan anakku yang pertama, harus diceritakan begitu. Jika itu salah dan dosa di hadapanmu, ampuni aku ya Allah. Terus suami juga ikut mendoakan, ya Allah, jika anakku Melody disebabkan kesalahan istriku yang dulu sering merendahkan anakku yang pertama, jika itu salah dan dosa di hadapanmu ya Allah, ampuni dia. Terus setiap saat harus terus menerus berdoa seperti itu. Setelah itu ditutup, ya Allah, jadikanlah anakku ini anak yang normal seperti anak-anak yang lain. Ya, mudah-mudahan Allah berkenan ya. Kalau sudah ada perkembangan, jangan lupa bersyukur pada Allah. Mengenai diabetes itu kalau punya prinsip harus dipakai. Kalau tidak dipakai jengkel. Kalau menyuruh anak atau siapapun harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan jengkel. Diabetes itu kalau di rumah tangga biasanya orangnya tuh suka ngatur-ngatur. Jadi diabetes itu kalau menginginkan sesuatu harus terlaksana saat itu juga. Nah, solusinya kalau ingin diabetesnya normal, ya harus melakukan kebalikannya. Mengenai pergelangan di kaki sakit itu ada hubungannya dengan pekerjaan di dalam rumah. Jadi kalau suami atau anak melakukan pekerjaan yang beliau itu belum mampu, dia tuh jengkel, marah seperti itu. Jadi solusinya ya jangan jengkel, jangan marah. Kalau memang mereka belum mampu mengerjakan seperti itu. Ya, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.